Hai hai hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman. Kali ini Grandma Uti berada di satu daerah di Jakarta Barat. Teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat satu kuil yang sesungguhnya ini adalah kuil terbesar di Jakarta, teman-teman. Sementara dia juga mendapat julukan kuil tertinggi di Asia Tenggara karena ketinggian daripada kuil ini 53 meter. Kuil apakah itu gerangan, teman-teman? Kuil ini bernama Sri Sanatama Dharma Alayam atau biasa disebut Murugan Temple. Teman-teman, tempel ini atau kuil ini memang masih dalam pembangunan, tetapi sesungguhnya pada bulan Februari yang lalu pernah dibuka untuk umum, teman-teman. Tetapi mengingat satu dan lain hal, ternyata pengunjung membludak dan perbaikan atau pembangunan daripada tempel itu menjadi terhambat, maka ditutup sementara waktu dan nanti akan dibuka lagi apabila semua sudah selesai semuanya, diperkirakan di bulan Januari tahun 2026. Teman-teman, saya mendapat kesempatan yang spesial untuk berkunjung ke sini yang sesungguhnya memang sedang dalam kondisi tutup, tetapi saya diperkenankan untuk masuk ke dalamnya untuk melihat sesungguhnya seperti apa tempat ibadah ini. Dan pengunjung yang datang ke sini itu biasanya melakukan wisata religi, teman-teman. Let's go, kita masuk ke dalamnya. Ini adalah bagian aulanya, teman-teman, yang mungkin nanti disediakan untuk mereka-mereka yang memerlukan pertemuan yang luas di aula ini. Di sebelah kirinya saya melihat ada beberapa rumah, mungkin rumah untuk pengurus di sana, teman-teman. Selanjutnya saya akan menuju ke lantai 3 atau lantai 4 ya, teman-teman, yang memang kita bisa melihat di sana keindahan daripada kuil ini serta arsitekturnya dari dekat. Ayo teman-teman, ikuti saya untuk masuk. Kita harus menaik tangga dulu, teman-teman. Ada 13 anak tangga dari setiap lantainya, dan saya perkirakan kita naik anak tangga ini mungkin sekitar 4 atau 5 kali dari 13 jumlah anak tangga itu untuk mencapai ke satu tempat di atas sana yang memang sangat indah. Sepertinya ini adalah kantor atau perumahan daripada pengurus dari kuil Murugan Temple ini, teman-teman. Kuil ini sesungguhnya adalah kuil untuk agama Hindu, teman-teman. Tetapi karena arsiteknya begitu indah dan beliau memang membuka semua tempat ini untuk umum, sehingga banyak sekali orang yang datang ke sini untuk melakukan wisata religi. Ayo teman-teman, kita naiki tangga ini sampai kita akan sampai di puncak sana. Dan ternyata teman-teman, sangat indah memang, luar biasa arsitekturnya. Arsitekturnya sendiri memang mengusung arsitektur dari India Selatan. Saya lihat juga ya, ada juga bau-bau Jawanya, ada juga bau-bau Balinya. Semua patung-patung di sini memang luar biasa indahnya, dan saya yakin ini dilakukan oleh seniman-seniman yang sangat mumpuni, sangat mahir, dan tentu saja ada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai filosofinya di situ, teman-teman. Seperti ini. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat ke bawah dari lantai 4 ini untuk melihat ke bawah keindahan daripada wilayah Kalideres dan sekitarnya. Ayo let's go, teman-teman.
kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Di sinilah teman-teman, di lantai inilah kita bisa melihat semuanya dari dekat. Bahkan kita bisa meraba semua hasil-hasil karya daripada seniman yang indah ini, yang sesungguhnya punya cerita spiritual atau filosofi daripada ini semuanya teman-teman. Kita bisa melihat keindahan di sini yang luar biasa, dan semuanya seperti saya katakan ini memang masih dalam taraf pembangunan. Suasananya sendiri di sini sangat tenang memang teman-teman. Hai dengan Grand Mauti lagi teman-teman. Grand Mauti ada berada di satu tempat. Keberadaannya di wilayah Jakarta, di wilayah Kalideres, ada satu kuil. Ngos-ngosan ya Grand Mauti, karena tadi kita naiknya 15 anak tangga pada kelipatan 4 kalau nggak salah ya. Jadi lumayan ngos-ngosan. Kita sekarang sudah berada di top of the, sudah ada di atas lah, paling atas. Kita akan berjalan-jalan di sini. Ada kuil yang baru saja. Jadi konon ini adalah kuil terbesar. Seperti apa cerita dari kuil ini? Let's go teman-teman, ikuti Grand Mauti jalan-jalan. Teman-teman, saya sendiri memang bukan orang yang beragama Hindu, tetapi saya melihat di sini penuh ketenangan. Semua rasanya arca-arca atau patung-patung yang berada di sini semua secara simbolik tentunya, simbolik ya teman tentunya. Tetapi saya tidak mengerti ceritanya apa, karena secara kebetulan saya memang belum di sini, memang belum ada guide-nya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan ini semuanya secara begitu saja karena memang kita tidak mengerti. Tetapi yang saya lihat physically, tempat ini memang pasti disentuh oleh seniman yang luar biasa. Saya sendiri sebagai non-Hindu, saya katakan kita berada di tempat merasa bahwasanya tempat ini begitu tenang teman-teman. Jadi rasanya sekalipun udara panas, kita terasa memang betah tinggal di sini teman-teman. Saya sangat mengagumi arsitekturnya karena memang ini begitu tinggi tempatnya dan luar biasa. Memang bangunan ini begitu tinggi teman-teman, dan semua sudut memang disentuh oleh seni yang luar biasa. Teman-teman, konon katanya di sini akan dibuat patung Dewa Murugan terbesar ketiga di dunia. Tentu saja semuanya masih dalam taraf pembangunan. Nanti kita bisa melihatnya di bulan Januari tahun 2026. Diharapkan semuanya sudah siap untuk bisa datang ke sini melakukan wisata religi yang luar biasa. Merupakan kebanggaan bagi rakyat Indonesia.
mendengarkan cerita dari petugas di sini. Kuil ini adalah kuil yang luasnya kurang lebih 4.000 meter persegi dan kuil terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan saja, teman-teman bisa bayangkan apabila ada kuil yang terbesar di Asia Tenggara dan keberadaannya ada di Jakarta, di Indonesia. Sementara kita tahu persis bahwasanya banyak sekali sesungguhnya kuil-kuil yang kita selalu melihatnya menarik di negara-negara lainnya, tetapi ternyata saudara-saudara, ini adalah kuil yang terbesar yang keberadaannya di Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara maksud saya. Sementara keberadaannya sendiri ada di Jakarta. Membanggakan, bukan? Jadi kalau teman-teman melihat ini seperti merupakan kayak seperti candi teman-teman, naik ke atas. Saya sendiri tidak begitu menguasai maknanya teman-teman, tetapi nanti kita akan bertanya untuk lebih jelasnya. Tetapi bangunan-bangunan ini sendiri sesungguhnya merupakan candi. Seperti itu, tentu saja akan ada cerita di dalamnya seperti ini. Tapi saya sendiri tidak menguasai ceritanya. Nanti ada baiknya saya akan bertanya kepada yang lebih tahu mengenai cerita daripada masing-masing candi ini teman-teman. Candi-candinya memang luar biasa. Seperti ini, kalau saja saya pegang seperti ini, memang terbuat dari batu teman-teman. Ini semua terbuat dari batu dan memang penuh karya seni karena memang begitu indahnya seperti itu teman-teman. Begitu indahnya tempat ini, artinya karya-karya seninya itu sangat detail. Kalau bukan ahlinya tentu saja tidak bisa mengerjakan karya seni seperti ini. Dan kombinasi-kombinasi daripada warnanya itu memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Bayangkan saja kalau teman-teman melihat satu tempel seperti ini yang tingginya seperti itu. Kurang jelas dari bagian sini, saya akan ajak teman-teman ke bagian ini. Saya melihatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lantai daripada tempel ini yang saya merasa memang agak sulit menanjaknya. Tetapi konon katanya mereka sedang membangun lift di situ, yang artinya liftnya sendiri nanti akan ada di bulan Januari. Seperti itu teman-teman keindahannya. Sementara memang tempat ini ditutup, sedang dalam perbaikan, dan dalam waktu mendatang konon katanya, kita doakan saja bersama-sama, di bulan Januari tempat ini akan dibuka kembali dengan menggunakan fasilitas umum yang berbeda. Artinya ada lift dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh teman-teman, ternyata setelah saya mencari tahu, bangunan ini adalah merupakan atap daripada ruangan di bawah yang digunakan sebagai tempat ibadah. Karena di bawah ada beberapa ruangan, ada ruang Ganesha dan lain sebagainya. Apalagi? Merugan, Ganesha dan Wisnu. Maka ini adalah atap-atap daripada rumah ibadah itu masing-masing. Oke.
Makasih Pak. Ih. Teman-teman, dengan demikian saya akhiri kunjungan saya di kuil nan indah ini yang berada di Kalideres, Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. Tuh, seperti ini keindahannya. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making